Nah, saya sebagai warga negara Edi Mulyadi sungguh-sungguh tidak ingin Gibran diangkat menjadi wakil presiden. Yang secara konstitusi, kalau presiden berhalangan tetap, maka dia berhak naik menjadi presiden. Saya sungguh-sungguh nggak mau punya presiden dengan kualitas seperti anak seperti ini. Jadi kalau berdasar agama, enggak. Tapi bahwa saya memang mengincar Gibran supaya tidak dilantik, iya. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. 1000 kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita udah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Screenshot punya Fufu Papa dengan beberapa postingannya yang memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian dan penistaan agama. Ya, ada di sini. Kalau Anda buka ini ada linknya. Ini juga begitu kita klik muncul postingan-postingan dari Fufu Papa yang penuh dengan ujaran kebencian dan penistaan agama. Yang Mulyono itu ya, Bang? Fufu Papa. Ya. Fufu Papa. Ya, makasih banyak ya. Bang, kalau terkait adanya pihak dari pemerintah itu Menko Info yang sempat membantah. Oh, mau tugasnya membantah. Harus membantah. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, ini sambil diunjukin ya. Kayak gitu ya. Sambil lihat gitu ya. Jadi memang kalau ditanya belum pasti, ya belum pasti. Tapi seperti saya jelaskan tadi bahwa netizen kita dengan kecanggihan investigasinya sulit membantah bahwa Fufu Papa itu adalah Gibran. Satu. Yang kedua, Roy Suryo sebagai pakar telematika berkali-kali menyatakan bahwa itu Gibran, walaupun dia sebagai manusia memberi peluang 0,01% kemungkinan bukannya. Makanya dia bilang 99,99%. Dia sendiri mengatakan sebenarnya dia yakin 100%, cuma sebagai manusia dikasih peluang 0,01%. Yang ketiga, seperti kali katakan tadi, Roy Suryo menemukan bahwa BSN, lembaga resmi pemerintah, Badan Sandi dan Cyber Nasional yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab langsung ke presiden pun menemukan bahwa Fufu Papa adalah Gibran. Kemudian ditambah lagi pengakuan Kaisang, ternyata Fufu Papa adalah Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang harus dipastikan lagi, itu adalah tugas dari polisi untuk melakukan pengusutan, mulai dari penyelidikan. Karena ini adalah bukan delik aduan, tapi delik umum, ya, betul begitu ya istilahnya ya. Kalau delik aduan harus ada orang yang merasa menjadi korban melaporkan. Ini delik umum yang seharusnya telah menimbulkan keonaran begitu rupa, polisi sudah mengambil tindakan. Nah, pada titik ini juga sebetulnya Jokowi dan Kapolri sudah melakukan pembiaran, ya, nanti ada pasal-pasalnya pembiaran. Begitu ada masalah, seharusnya Jokowi memerintahkan Kapolri untuk melakukan pengusutan, mulai penyelidikan siapa, bagaimana seterusnya secara resmi. Dan sampai hari ini kita tidak mendengar Jokowi maupun Kapolri melakukan pengusutan yang sah. Mereka lakukan. Ini juga masuk pasal pembiaran. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, makin santer cuitan keras netizen kepada Jokowi dan putranya, Gibran. Salah satunya adalah kasus akun Fufu Papa, yang hari ini publik makin yakin bahwa akun Kaskus Fufu Papa adalah Gibran Raka Buming Raka. Kegelisahan masyarakat akan Fufu Papa berujung pada pelaporan ke Mabes Polri terhadap Fufu Papa. Adapun laporan itu dikuatkan oleh BSSN yang menyatakan bahwa Fufu Papa adalah Gibran. Satu hal lagi, Kaesang juga sempat blunder, mengakui bahwa Fufu Papa adalah Gibran Raka Buming Raka. Kemungkinan dia tidak akan menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming yang akan dilaksanakan di Komplek Parlemen Jakarta pada tanggal 20 Oktober nanti.
pernyataan Jokowi itu memang tidak secara tegas menyatakan bahwa dia tidak akan hadir, tapi dia menyatakan bahwa ya mungkin tidak akan hadir, kata dia begitu ya. Dan kata Jokowi, dia itu sore harinya dia akan kembali ke Solo pada tanggal 20 Oktober itu, dan katanya kegiatan pertama yang akan dia lakukan adalah tidur, kata Jokowi sambil tertawa. Ini pernyataan dari Jokowi itu memang cukup mengejutkan ya, kendati mungkin bukan sebagai sebuah keharusan, tapi ini semacam fatsun saja gitu. Apalagi kan ini yang dilantik bukan hanya Prabowo, tapi ini adalah putranya Gibran Rakabuming yang juga akan dilantik menjadi wakil presiden. Tentu ini akan menjadi momen penting, tidak hanya buat Jokowi, tapi tentu saja buat Ibu Iriana dan keluarga besar Jokowi. Dan kan selama ini selain Jokowi itu kan disebut-sebut banyak sebenarnya yang paling menginginkan agar Gibran itu menjadi wakil presiden itu adalah Ibu Iriana begitu. Karena itu kemudian banyak muncul disebut-sebut bahwa ini soal Gibran kemudian menjadi wakil presiden ini karena ini merupakan sindrom Ratu Lebah gitu untuk julukan kepada Iriana, karena dia katanya menginginkan Gibran ini menjadi wakil presiden setelah melihat Pak Jokowi itu dihina gitu oleh Ibu Megawati ya. Pelaporan atas kasus Fufu Fafa disampaikan oleh Edi Mulyadi di depan gedung Mabes Polri. Edi mengatakan, dengan didukung oleh investigasi yang diluncurkan masyarakat terkait fakta yang muncul bahwa Fufu Fafa mengarah kuat ke sosok wakil presiden terpilih yaitu Gibran. Nah, saya sebagai warga negara Edi Mulyadi sungguh-sungguh tidak ingin Gibran diangkat menjadi wakil presiden. Yang secara konstitusi, kalau presiden berhalangan tetap, maka dia berhak naik menjadi presiden. Saya sungguh-sungguh nggak mau punya presiden dengan kualitas seperti anak seperti ini. Jadi kalau berdasar agama, enggak. Tapi bahwa saya memang mengincar Gibran supaya tidak dilantik, iya. Masih ada waktu, dan kita juga hari ini nanti siang, ini kan juga teman-teman mahasiswa kan juga akan aksi besar-besaran mungkin sampai beberapa hari ke depan yang tujuannya memang supaya anak ini tidak dilantik. Tapi akan mengancam Gibran ini untuk tidak menjadi wakil presiden? Mengancam, nggak mengancam. Kita berharap dia tidak menjadi presiden. Mengancam kita nggak punya kemampuan. 165 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu mengatur wapres kalau bermasalah. Di undang-undang yang sama pasal 247 ayat 1, 2, 3, 4 khususnya 4 itu pasal ayat 2-nya mengatakan jika wapres terpilih berhalangan maka presiden tetap dilantik. Pasal ayat 2-nya. Tanpa wapres itu? Iya, ayat 2 gitu bisa dibuka. Pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, pasal 4-nya itu disebutkan untuk wapres yang tidak ada, maka MPR bersidang untuk memilih calon wakil presiden yang diajukan oleh parpol peserta pemilu dengan suara terbanyak. Nah, itu silakan kita perjuangkan masing-masing. Tapi itu tidak akan timbul kekosongan dan kegaduhan.